tambahan sebelum ini Mas Aji, pertanyaan sebelum masuk ke pertanyaan Mas Aji ini, Mas Endi tadi menanyakan bagaimana hubungan Toraya dengan komunitas di luar Toraya, karena menurut Mas Endi ini hubungan Toraya dengan Majapahit ini kuat. Nah, ini menarik banget. Atau mungkin Mas Endi malah bisa bercerita juga, menambah informasinya, melengkapi informasinya gitu. Ya, silakan siapa yang mau. Oh iya Mas, karena tidak disangka ternyata disampaikan. Jadi saya kan hanya sedikit memasukkan satu pendapat atau apalah. Yang jelas ini kan punya pegangan. Jadi salah satu tongkonan di Toraya itu sebenarnya menyimpan sebuah, kan banyak orang bilang di sana itu tidak ada lontara atau kitab lah kalau orang kenal, tidak mengenal tulisan sebenarnya. Itu sebenarnya salah satu tongkonan di sana menyimpan silsilah yang berbahasa Sanskerta kalau tidak salah, ditulis di lempengan emas itu sampai di Raja Lu ketiga kalau tidak salah itu berapa. Itu kan oleh beberapa rumpun di sana itu meyakini kedekatan mereka dengan Raja pertama Majapahit. Jadi pernah saya share di grup mana itu dulu. Jadi silsilah menurut ini ada tidak, maksudnya yang kritisi atau apa itu akan ke Luwu dulu, kemudian ke Sunda, kemudian ke Majapahit. Makanya kemudian perkawinan Datu Anak Kaji di Luwu dengan Putri Majapahit itu sebenarnya perkawinan kerabat, sebenarnya mempererat kekerabatan. Jadi Luwu dan Toraya kan mungkin agak luput dibahas tadi oleh Pak Mis, bagaimana posisi Toraya walaupun tidak pernah disebut bentuknya sebagai sebuah kerajaan, bagaimana posisi Toraya di kerajaan di Sulawesi, seperti itu. Ya, sekitar Mas begitu. Ya Pak Mas. Saya kira posisi Toraya jadi kerajaan mungkin kita gimana ya? Karena kalau saya dengar dari para orang tua atau leluhur, kemudian turunannya sampai ke kita itu dari leluhur apa segala, banyak hal yang agak berbeda terutama dari segi adat istiadat. Dimana kalau dulunya memang yang saya ketahui itu memang budaya orang Toraja dulu, dan itu terekam itu sangat egaliter. Jadi mudah untuk bagi orang Toraja kalau zaman dahulu kan sampai sekarang juga masih terbawa. Itu kalau orang tidak kenal pun kan sudah kemalaman, selalu bilang mampir. Kalau misalnya pas dia makan, itu orang Toraja kalau pas makan apa semua, ada orang lewat dekat situ, mari kita makan. Dan sangat cair, sangat ya itu yang disebut budaya yang egaliter, sehingga mudah untuk ini. Cuma lain daerah lain terkait juga dengan adat istiadat yang lain,
itu tidak bisa, misalnya orang gunung dengan orang pantai misalnya, itu jelas ada perbedaan karakter atau gimana gitu, jadi agak sulit kenal. Tadi yang disebut Pak Endi itu hubungan, itu memang itu kadang-kadang tidak, hubungan itu biasanya tidak ketemu atau gimana, jadi bukannya kita mau anukan gitu, tapi itulah ada karakter masing-masing setiap daerah itu atau apa semua yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita anukan gitu ya mungkin karena ada perbedaan budaya juga, itu yang bisa anukan perbedaan apa semua, sehingga untuk itu harus kita pahami. Jadi perbedaan budaya inilah yang kadang-kadang dan ya syukur dalam forum ini kan pelan-pelan kita ungkap itu. Cuma jangan sampai mengungkap itu juga ya menyinggung yang lain misalnya. Jadi saya kira itu jadi mungkin hal-hal demikian itu ya, kalau hal-hal yang kurang pas mungkin ya saya nggak bisa komentar lebih banyak. Saya kira itu. Makasih. Baik Pak, terima kasih. Ini masih ada, ini pertanyaan dari Mas Stefanus Aji. Pak Mis, bagaimana dengan lukisan di dinding gua bergambar babi hutan di Gua Leang Tedonge di Maros? Apakah ada yang Bapak bisa ceritakan? Itu kalau nggak salah umurnya 45.000 tahun ya, atau lebih tua gitu. Ya lebih tua. Saya mengalahkan. Saya sendiri belum pernah lihat ke sana. Tapi melihat daripada umur yang diperkirakan itu ya tentunya sudah di dating itu. Manusia-manusia yang misalnya di daerah Katulistiwa ini tidak jauh beda itu. Jadi kemungkinan itu berasal dari manusia Atlantis juga. Saya kira itu. Oke. Ya, yang pasti sih saya sangat menunggu temuan di Maros itu masuk ke dalam buku sejarah seni rupa di dunia, karena saya ngajar sejarah seni rupa bertahun-tahun. Jadi kalau ketika bicara lukisan gua itu yang ada di Prancis, Spanyol gitu. Tapi temuan yang di Maros itu setahu saya penting gitu, bisa mengubah narasi sejarah seni rupa. Oke, ya ada. Mungkin menyampaikan sesuatu juga, boleh ya? kan? Silakan. Saya Aris. Ya, silakan Mas Aris. Mohon maaf, baru bisa bergabung tadi di jalan. Kebetulan saya ini orang Jawa sebenarnya, dan sempat tinggal di Tanah Toraja kurang lebih selama 5 tahun gitu ya. Ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik. Antara saya bukan ahli sejarah atau budaya, tetapi penyuka saja gitu. Hal menarik ketika saya mencoba untuk ini secara tidak langsung itu seperti merasakan ada hal-hal yang tersambung antara apa yang ada di Jawa dengan sesuatu yang ada di Toraja gitu. Misalkan dari sisi bahasa dulu, di Toraja itu liang yang digunakan untuk meletakkan jenazah itu kan disebutnya erong gitu ya, yang diartikan sebagai liang. Kemudian di Jawa sendiri ada kata rong dulu, mungkin sekarang anak-anak muda itu sudah banyak yang tidak tahu gitu. Rong itu merupakan liang juga, tapi biasanya untuk kepiting tanah atau kepiting sawah. Artinya ada kesamaan arti di situ. Terus kemudian di istilah yang lain, lendu itu artinya panjang, lendu, londong dan sebagainya. Itu mengarah pada satu makna di dalamnya itu ada
lendu itu lewat, londong bagiannya lendong itu di dalamnya mengandung makna